Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai paradoks pendidikan kritis di institusi yang menolak kritik. Pendidikan memiliki tujuan utama mencerdaskan kehidupan bangsa, mempersiapkan generasi yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan yang namanya berpikir kritis. Dalam konteks ini, pemikiran kritis bukan hanya sekedar keterampilan akademik, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembentukan karakter masyarakat demokrasi. Namun, ironisnya, di banyak institusi pendidikan, baik guru maupun siswa, ini seringkali mengalami namanya pembungkaman ketika mereka mencoba menyampaikan kritik. Situasi ini menciptakan paradoks besar. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuhnya pemikiran kritis justru mempraktikkan budaya yang kontradiktif terhadap nilai tersebut. Kali ini kita akan bahas mengenai berbagai aspek yang melingkupi fenomena ini, termasuk penyebab, dampak, serta solusi potensial. Dengan analisis yang mendalam dan berbasis teori serta data empiris, kita akan mengeksplorasi bagaimana budaya anti kritik menghambat esensi pendidikan itu sendiri. Latar belakang. Pendidikan kritis ini berakar pada pemikiran Paulo Freire yang dalam karyanya Pedagogic Opress menekankan pentingnya dialog sebagai elemen esensial pendidikan. Freire ini percaya bahwa pendidikan harus menjadi proses pembebasan, di mana siswa tidak hanya pasif menerima pengetahuan, tetapi juga terlibat dalam proses refleksi dan aksi. Namun, di banyak institusi pendidikan, konsep ini sulit diwujudkan karena budaya otoritarisme yang masih dominan, gitu ya. Guru seringkali diposisikan sebagai otoritas mutlak di dalam kelas, sedangkan siswa ini dianggap sebagai pihak yang harus patuh tanpa banyak bertanya. Di sisi lain, guru sendiri juga berada di posisi tertekan, di mana mereka tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengkritik suatu sistem atau kebijakan di sekolah. Situasi ini diperparah oleh hierarki institusional yang kaku, di mana kritik seringkali dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Penyebab budaya anti kritik dalam pendidikan. Budaya hierarkis dalam otoritarianisme, gitu ya. Salah satu penyebab utama budaya anti kritik adalah struktur hierarkis yang kuat dalam institusi pendidikan. Dalam sistem ini, keputusan seringkali bersifat top down, di mana otoritas tertinggi ini memiliki kendali penuh atas kebijakan dan operasional sekolah. Guru dan siswa tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Takut akan perubahan. Kritik seringkali diasosiasikan dengan ancaman terhadap status quo. Banyak pihak institusi pendidikan yang merasa nyaman dengan kondisi yang ada dan enggan menerima masukan yang berpotensi mengubah struktur yang sudah berjalan. Minimnya pemahaman tentang kritik yang konstruktif. Tidak semua pihak memahami bahwa kritik itu bersifat konstruktif dan bertujuan untuk perbaikan. Banyak yang menganggap kritik sebagai serangan pribadi sehingga respon yang muncul seringkali defensif atau represif. Tekanan dari atas. Guru seringkali berada dalam posisi dilema. Di satu sisi, mereka diharapkan mendidik siswa untuk berpikir kritis. Namun di sisi lain, mereka sendiri menghadapi tekanan dan oleh pihak manajemen dan pemerintah yang tidak memberikan ruang bagi kebebasan akademik, gitu ya. Nah, kurangnya pendidikan demokrasi di sekolah seringkali mengajarkan konsep demokrasi secara teoritis tanpa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menciptakan disonansi antara apa yang diajarkan dan apa yang dialami oleh siswa ini berbeda. Dampak budaya anti kritik. Memahami pemikiran kritis siswa, ya, dengan siswa yang tumbuh dalam lingkup di mana kritik tidak dihargai, akan kesulitan mengembangkan yang namanya kemampuan berpikir kritis. Mereka cenderung menjadi pasif dan hanya menerima informasi tanpa mempertanyakan validitas dan relevansinya. Frustasi pada guru dan siswa. Ketika kritik tidak diterima, guru dan siswa yang memiliki gagasan inovatif seringkali merasa frustasi. Hal ini berdampak pada motivasi dan kinerja mereka tentunya. Terhambatnya sebuah inovasi dalam pendidikan. Budaya anti kritik ini menghambat yang namanya muncul ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Tanpa kritik yang konstruktif, institusi pendidikan cenderung yang namanya stagnan, kehilangan kepercayaan terhadap sistem. Ketika siswa dan guru merasa suara mereka tidak didengar, kepercayaan mereka terhadap sistem pendidikan ini akan yang namanya menurun dan menyebabkan tidak percaya.
Ini dapat menciptakan alienasi dan memperparah masalah pendidikan. Analisis teoritis. Dari perspektif sosiologis, budaya anti-kritik dapat dianalisis melalui teori kekuasaan Michael Foucault. Foucault berpendapat bahwa kekuasaan ini cenderung menciptakan yang namanya mekanisme kontrol yang subtil tetapi efektif. Dalam konteks pendidikan, mekanisme ini berupa regulasi ketat, hierarki, atau budaya takut yang menghambat kebebasan berekspresi. Dari sudut pandang psikologis pendidikan, teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik dapat digunakan untuk memahami bagaimana lingkungan yang representatif mempengaruhi motivasi individu. Ketika kritik tidak dihargai, individu kehilangan motivasi intrinsik untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran. Solusi untuk mengatasi budaya yang anti kritik. Membangun budaya dialogis, sekolah perlu menciptakan yang namanya budaya dialogis di mana guru, siswa, dan manajemen dapat berkomunikasi secara terbuka. Ini dapat dilakukan melalui yang namanya forum diskusi, evaluasi bersama, atau kegiatan lainnya yang mendorong partisipasi. Meningkatkan pemahaman tentang kritik yang konstruktif. Pelatihan tentang bagaimana menerima kritikan secara konstruktif perlu diberikan kepada semua pihak yang ada di sekolah tentunya ya. Nah, menerapkan sistem demokrasi di sekolah ini yang sangat penting dan menjadi bagian. Sekolah dapat mulai mempraktikkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, bukan hanya oleh pihak guru ataupun yayasan. Memberikan ruang bagi guru untuk bersuara. Manajemen sekolah perlu membuka ruang bagi guru untuk menyampaikan kritik atau masukan tanpa rasa takut. Reformasi kebijakan pendidikan. Baik pemerintah perlu mereformasi kebijakan pendidikan yang mendukung kebebasan akademik dan mendorong dialogis kritis di semua institusi pendidikan. Kesimpulannya apa dari semua hal ini gitu ya? Nah, paradoks sekolah yang mengajarkan pemikiran kritis tetapi membungkam kritik adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian segera. Untuk menciptakan generasi yang kritis dan inovatif, institusi pendidikan harus terlebih dahulu menjadi contoh dalam menghargai kebebasan berekspresi dan dialog yang terbuka. Dengan langkah-langkah yang tepat, budaya anti kritik dapat diatasi sehingga pendidikan dapat kembali ke esensinya sebagai alat pembebas dan pembentukan masyarakat yang lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.